Dan yang paling mengerikan, ia juga disebut sebagai freeway killer karena banyak mayat korbannya yang dibuang di pinggir jalan raya di daerah California, Oregon, dan juga Michigan. Halo, apa kabar semuanya? Terima kasih udah klik video ini. Gimana kabar kalian di rumah? Semoga tetap sehat, puasanya itu lancar, self quarantine-nya semoga tetap dikasih semangat supaya nggak keluar rumah dulu, dan stay positif juga di rumah kalian masing-masing. Nah, di video kali ini aku akan bahas sedikit berbeda karena di sini aku akan menjelaskan ke kalian pembunuh-pembunuh berantai yang tercatat dalam sejarah kriminalitas Amerika Serikat. So ini agak misterius, ada beberapa pembunuh berantai yang sangat kejam, ada yang disebut sebagai malaikat kematian. So, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung lanjut ke videonya. Di pembunuh yang pertama kita punya Donald Harvey. Ia lahir di Ohio, Amerika Serikat, dan ia pernah bekerja sebagai dokter di salah satu rumah sakit yang ada di Amerika Serikat. Nah, selama menjadi dokter, ia sempat membunuh beberapa korban, dan selama pengusutan kasusnya juga ia dijuluki sebagai Angel of Death atau malaikat kematian. Jadi di rumah sakit ada malaikat kematian yang benar. Harvey ini sempat mengaku membunuh sebanyak 87 korban, tapi polisi hanya berhasil menemukan 57 nama saja dari 87 yang disebutkan oleh Harvey tadi. Donald Harvey ini melakukan pembunuhan pertamanya sejak Mei 1970 hingga bulan Maret 1987. Nah, kasus ini terungkap setelah polisi menemukan adanya aduan dari pihak rumah sakit yang mengadukan bahwa ada salah satu pasiennya meninggal dengan kondisi yang tidak wajar. Dan selama interogasi polisi pun, Harvey mengaku ia membunuh korban-korbannya dengan racun yang mematikan untuk membantu mengakhiri penderitaan pasien-pasien tersebut dan juga membantu pasien-pasien yang sekarat untuk meringankan rasa sakit mereka. Jadi si Harvey ini meracuni pasien-pasiennya itu supaya pasiennya sudah nggak merasakan sakit yang sangat amat, apalagi yang mau sekarat, supaya cepet lewat gitu kali ya. Aku nggak ngerti sih apa yang dipikirkan Harvey pada saat itu. Nah, setelah diusut kemudian disidang, Harvey akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup dan ia pun menjalani hukumannya di fasilitas pemasyarakatan di Ohio, Amerika Serikat. Jadi ya, pantas sih dia masuk penjara dan dihukum seumur hidup. So, kita lanjut. Yang kedua, kita punya Jane Topan. Jane Topan ini adalah seorang perawat yang telah menggemparkan dunia atas aksi pembunuhan pasien-pasiennya yang ia lakukan untuk memuaskan gairah seksual si Jane Topan ini. Agak aneh sih sebenarnya, membunuh untuk... Aku pertama kali dengar sih, menarik ya. Lanjut. Kisah pembunuhan ini tercatat dalam sejarah kriminalitas Amerika Serikat sejak tahun 1890-an. So ini kasus yang udah lumayan lama banget. Dan Jane Topan juga pernah mengatakan bahwa keinginan terbesarnya ialah membunuh lebih banyak pria dan wanita yang ada di dunia. Keinginan yang agak aneh sebenarnya untuk seorang pembunuh. Walaupun tidak mencapai tujuannya tadi, setidaknya Jane telah berhasil membunuh 31 korban yang teridentifikasi antara tahun 1885 sampai 1901. Dan akhirnya ia mendapatkan tempat di dalam sejarah kriminalitas Amerika sebagai pembunuh berantai yang paling produktif. Cita-cita yang ekstrim. Awal pembunuhan ini sebenarnya dimulai saat ia masih magang. Jadi Jenny melakukan eksperimen secara diam-diam dengan memberikan dosis berlebih opium kepada pasiennya dan melihat gejala-gejala apa yang terjadi setelah ia memberikan dosis tersebut. Dan akhirnya tak disangka, Jenny ternyata merasakan kenikmatan tersendiri saat melihat pasien-pasien yang diberikan obat tadi sekarat hingga tewas. Dan Jenny pun akhirnya semakin liar lagi. Ia akhirnya tidak hanya menggunakan dosis opium yang berlebih, tapi ia juga menggunakan atropin dengan morfin. Dan praktek pembunuhan ini dilakukan oleh Jenny secara terus-menerus, bahkan tidak ada pihak rumah sakit, keluarga korban, ataupun kepolisian yang mencurigainya. Sampai pada akhirnya, kasus ini terbongkar setelah Jenny membunuh seorang pasien dan 2 putrinya yang ia rawat secara pribadi. Dan ketika kasusnya sudah diketahui, Jenny pun ditangkap dan akhirnya ia dinyatakan tidak bersalah
atas dasar Jenny mengalami gangguan jiwa atau kegilaan. Seumur hidupnya pun dihabiskan di rumah sakit jiwa di Massachusetts, Amerika Serikat, sampai akhirnya meninggal di tahun 1938. Ini ada cerita unik nih. Jadi, walaupun penyakitnya itu nggak sembuh-sembuh di rumah sakit tadi, Jenny itu sempet atau kerap kali merayu perawat-perawat yang ada di situ dan mengajaknya untuk mengambil morfin dan bersenang-senang bersama. Kalian bisa bayangin, misalkan kalian lagi kerja di suatu rumah sakit jiwa, ngerawat pasien gitu, dan ada salah satu pasien yang ngajak, "Mas, mati yuk," gitu nggak sih kayak rayuannya? Kayak nggak gitu sih. Cuman ya, Jenny merayu perawat-perawat yang ada di situ. Lanjut, yang ketiga, Charles Edmund Cullen atau Charles Cullen. Ini bukan Cullen yang vampir-vampir itu ya, bukan, ini beda. Charles Cullen ini adalah seorang perawat yang dinyatakan telah membunuh kurang lebih 40 korban selama karirnya 16 tahun sebagai perawat di New Jersey, Amerika Serikat. Namun setelah proses wawancara dengan polisi, psikiater, jurnalis, dan para ahli, menjadi jelas bahwa Cullen ini nggak hanya membunuh 40 orang aja, tapi Cullen juga bertanggung jawab atas 400 kematian lainnya. 16 tahun membunuh 400 orang. Rekor. Nah, kasus pembunuhan pertama Cullen ini diakui terjadi di Saint Barnabas pada 11 Juni 1988. Metode yang digunakan ialah menyuntikkan digoxin, kemudian memberikan dosis insulin yang berlebih, dan juga meracuni pasiennya dengan gas karbon monoksida. Cullen mengatakan bahwa motif pembunuhannya ialah ia ingin membantu pasien-pasiennya untuk mengakhiri penderitaan mereka selama sakit. Kalau nggak salah motifnya sama kayak si Harvey tadi, si dokter tadi, cuman ini dia membunuh lebih banyak dengan dosis racun yang sangat amat berlebih. Dan si Cullen ini membunuh terus-menerus hingga akhirnya ditangkap pada tahun 2003. Dan 3 tahun setelahnya, Cullen akhirnya dihukum 18 tuntutan hukuman seumur hidup berturut-turut. Kalau misalkan diakumulasikan dalam tahun itu sekitar 127 tahun. Dan saat ini ia di penjara negara bagian New Jersey di Trenton, Amerika Serikat. Kisah Cullen ini pun sempat diangkat ke serial killer yang berjudul The Good Nurse yang diperankan oleh Eddie Redmayne. Nah, jika kalian yang suka kisah-kisah kriminal dan pembunuhan, mungkin kalian bisa search juga serial The Good Nurse ini. Kita lanjut. Yang keempat, kita punya Kristen Heather Gilbert atau Kristen Gilbert. Ia merupakan seorang perawat yang bekerja di salah satu rumah sakit di Amerika Serikat yang divonis hukuman atas 4 pembunuhan dan 2 percobaan pembunuhan atas pasien yang ia rawat di Veterans Affairs Medical Center di Amerika Serikat. Ia membunuh dengan cara menginduksi henti denyut jantung kepada pasiennya dengan cara menyuntikkan kantong terapi intravena dengan dosis yang besar. Jadi sebelum peristiwa pembunuhan itu, Gilbert ini sejak remaja pernah punya catatan-catatan kriminal kecil yang diantaranya ia pernah membuat riwayat bunuh diri palsu untuk memanipulasi banyak orang dan ancaman kekerasan terhadap orang lain. Setelah membunuh beberapa korban, akhirnya ia ditangkap setelah terungkapnya kematian dari pasien yang bernama Henry Huden karena serangan jantung. Korban diketahui tewas akibat suntikan cairan yang bernama epinephrine. Diketahui epinephrine ini sebenarnya digunakan untuk mengurangi denyut jantung. Jadi mungkin si Gilbert ini nyuntikin ke badannya Huden untuk mengurangi denyut jantungnya dan akhirnya meninggal, dan dia melaporkan, oh, Huden ini meninggal diagnosanya karena serangan jantung. Padahal bukan, dibunuh sama Gilbert. Nah, setelah itu Gilbert akhirnya didakwa dengan 4 kasus pembunuhan. Tetapi, ada kemungkinan jumlah korbannya jauh lebih banyak. Karena kan sebenarnya aksi pembunuhannya itu nggak terdeteksi ya. Mungkin banyak korbannya yang meninggal karena serangan jantung, padahal bukan, karena aksinya si Gilbert. Nah, ini masih kemungkinan yang lagi didalami oleh kepolisian pada saat itu. Di tanggal 26 Maret 2001, akhirnya hakim menjatuhi Gilbert hukuman seumur hidup, dan 1 hari setelahnya, hakim mensahkan Gilbert dengan 4 hukuman seumur hidup berturut-turut tanpa kemungkinan bebas bersyarat
plus hukuman 20 tahun penjara. Jadi udah dapat 4 hukuman seumur hidup nih berturut-turut, ditambah 20 tahun lagi, itu kemungkinan tidak akan pernah bebas. Kita lanjut. Yang kelima, Joseph Michael Swango. Ia lahir di Tacoma, Washington DC pada 21 Oktober 1954. Sebenarnya ia merupakan seorang dokter yang memiliki prestasi luar biasa di bidang kedokteran. Namun pengalamannya sebagai dokter bedah syaraf justru ia manfaatkan untuk melakukan eksperimen-eksperimen ekstrimnya. Tercatat setidaknya ada 35 pasien yang meninggal dan juga 25 rekan dokternya tewas dengan cara diracun. Dalam kasusnya setidaknya Swango bertanggung jawab atas sekitar 60 kematian lainnya. Dengan memilih racun sebagai cara untuk menghabisi korban-korbannya, sejumlah rekan kerja, induk semang, anak-anak tiri, dan mantan pacarnya pun sempat ia racuni walaupun tidak sampai meregang nyawa. Saat digeledah, di rumahnya ditemukan pasokan sianida dan arsenik yang katanya cukup untuk membunuh puluhan orang. Diketahui Michael sudah menebar maut di 3 rumah sakit di Amerika Serikat dan 1 klinik di Zimbabwe. Dan saat ditangkap, ia sedang bersiap-siap untuk membuka prakteknya di Arab Saudi. Setelah ditangkap, ia pun hanya dihukum 4 dari kasus peracunan yang ia lakukan selama tahun 1981 sampai 1997. Ia pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa bebas bersyarat. Dan kisahnya pun sempat dijadikan bagian dari buku yang berjudul Blind Eye, karangan James B. Stewart. Nah, ini nih kayaknya kalau menurutku nih ya, he is the real Dr. Poison. Ya, kayaknya dia ini benar-benar Dr. Poison. Dia membunuh dengan cara meracun, dan mungkin yang dibunuh jauh lebih banyak dari yang sudah ditelusuri oleh kepolisian. Lanjut. Yang ini cukup aneh sebenarnya menurutku, karena yang keenam ialah Herbert William Mullin. Ia adalah seorang pembunuh berantai yang telah membunuh 13 orang di California pada awal 1970-an. Alasan ia melakukan pembunuhan sebenarnya cukup unik. Ia mengaku pembunuhan yang ia lakukan dapat mencegah gempa bumi. Membunuh biar nggak gempa. Oke, pembunuhan ini ia lakukan dari tahun 1972 sampai 1973. Korbannya kebanyakan dari tunawisma hingga anak-anak remaja. Sebelum melakukan pembunuhan yang pertama, sebenarnya Mullin sudah pernah keluar masuk rumah sakit jiwa, baik rumah sakit yang ada di California maupun yang ada di Hawaii. Dan psikiater yang ada di rumah sakit jiwa tersebut mendiagnosa bahwa Mullin mengidap penyakit skizofrenia paranoid yang parah. Bahkan orang tuanya pun tak tahan dengan sikap dan perilaku Mullin pada saat itu, dan mereka berharap Mullin supaya stay di rumah sakit jiwa aja, nggak usah keluar dan nggak usah pulang. Nah, pada saat itu, Gubernur California yang bernama Ronald Reagan menghapus layanan kesehatan mental di wilayahnya sehingga Mullin bisa bebas berkeliaran. Ia bisa jalan kemana-mana tanpa diawasi oleh pihak rumah sakit maupun melakukan pengobatan. Bahkan, ia mampu membeli pistol kaliber 22 tanpa menemui masalah apapun. Ini ada orang yang mengidap gangguan mental, tiba-tiba dia lepas berkeliaran di mana-mana, nggak diawasin, nggak ada pengobatan, dan tiba-tiba dia beli pistol yang tujuannya untuk membunuh orang. Jadi motif pembunuhannya juga Mullin percaya saat perang di Vietnam telah menghasilkan cukup banyak kematian, dan ia menganggap kematian itu untuk mencegah gempa bumi, dan kematiannya tadi ia anggap sebagai pengorbanan darah untuk alam. Tapi dengan perang yang telah mereda di tahun 1972, ia merasa harus membunuh cukup banyak orang untuk menjaga agar gempa bumi pergi. Dan dia juga mengklaim selama ia melakukan pembunuhan tidak pernah terjadi gempa bumi. Dan akhirnya pembunuhan terakhir dari Mullin terjadi pada tanggal 13 Februari 1973, dan Mullin pun ditangkap dan langsung diadili. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup di pengadilan Santa Cruz County dan telah ditolak bersyarat sebanyak 10 kali sejak tahun 1980. Dan saat ini ia sedang dipenjara di penjara negara bagian Mule Creek di Lone, California, Amerika Serikat. Ini salah satu pembunuh dengan motif yang cukup aneh. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah coba.
Kita lanjut. Yang ketujuh, Amy Dugan Sister Archer Gilligan. Ini namanya agak panjang juga, so kita bisa singkat aja jadi Amy Gilligan. Ia adalah pemilik panti jompo dan pembunuh berantai dari Windsor, Connecticut, Amerika Serikat. Sebagai pemilik panti jompo, setidaknya Amy Gilligan telah membunuh sekiranya 50 lansia penghuni panti jompo tersebut dengan cara menaruh arsenik di makanan mereka. Jadi nenek-nenek dan kakek-kakek yang ada di panti jompo itu tuh diracun semua, taburin arsenik di makanannya dan akhirnya meninggal. Bahkan Amy Gilligan ini juga membunuh suami keduanya, yaitu Michael Gilligan, yang juga penghuni di panti jompo tersebut. Dan diketahui Amy Gilligan ini membunuh motifnya atas dasar uang. Pada tahun 1917 ia dijatuhi hukuman mati atas dasar kejahatan, tetapi 2 tahun kemudian ia mengaku mengidap penyakit kejiwaan dan tidak jadi dihukum mati, tetapi diganti menjadi hukuman seumur hidup. Kisah hidup Amy Gilligan ini juga sempat menjadi inspirasi naskah drama dan film yang berjudul Arsenic and Old Lace. Next, yang kedelapan, Angel Maturino Resendiz. Ia sebenarnya adalah orang keturunan asli Meksiko dan juga imigran ilegal yang telah membunuh 15 orang di Amerika Serikat. Dia bahkan pernah masuk dalam daftar buronan FBI dan menjadi orang ke-23 yang dihukum mati di Amerika Serikat pada tahun 2006. Resendiz diketahui membunuh paling banyak di Amerika Serikat dengan cara berkelana mengelilingi Amerika menggunakan kereta barang dan melakukan kejahatannya di sekitar rel kereta api. Sampai-sampai ia sempat dijuluki sebagai si pembunuh rel kereta api. Saat melancarkan aksinya, ia menggunakan beberapa benda tumpul untuk membunuh korbannya seperti batu dan benda-benda berat lainnya. Setelah membunuh, ia pun mengambil uang dan perhiasan mereka dan dibawa lari. Jadi motifnya selain membunuh, ini juga merampok ya. Diketahui salah satu tindakan Resendiz yang memicu amarah publik ialah pada saat Resendiz membunuh seorang mahasiswi kedokteran yang bernama Claudia Benton di tahun 1998. Resendiz diketahui memperkosa, menusuk, dan memukuli Benton hingga tewas. Di tahun 1999 juga ia diketahui sempat membunuh seorang pastor bernama Norman Sirnick dan istrinya menggunakan palu. Di tahun yang sama pula kepolisian akhirnya bisa menangkap Resendiz atas bantuan adiknya yang bernama Manuela yang mendesak kakaknya Resendiz untuk segera menyerahkan diri. Resendiz pun akhirnya dijatuhi hukuman mati dan ia membuat permintaan maaf terakhir sebelum dihukum mati. Ini kata-katanya. Saya hanya meminta kalian untuk memaafkan saya dan meminta Tuhan untuk memaafkan saya karena telah membiarkan iblis menguasai hidup saya. Saya berterima kasih atas Tuhan juga yang telah bersabar dengan saya. Dan beberapa menit kemudian Resendiz pun disuntik mati di hadapan keluarganya sekaligus di hadapan keluarga korban. Biasanya sih para tersangka yang dihukum mati ini dia menyampaikan beberapa permintaan terakhir atau permintaan maaf ya, dan Resendiz melakukannya di menit-menit terakhir sebelum ia disuntik mati. Kita lanjut. Yang ke-9 ada Leonard Thomas Lake atau yang biasa dikenal dengan Leonard Hill. Ia adalah pembunuh berantai yang diketahui tak segan menyakiti terlebih dahulu korbannya sebelum dibunuh. Lake diketahui juga memiliki kelainan mental yang ia dapatkan selama perang dan ia didiagnosis memiliki penyakit skizofrenia. Semasa kecil, Lake juga sempat melakukan hal-hal aneh yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak kecil pada umumnya, di mana ia suka mengambil foto-foto telanjang saudara perempuan dan sepupunya, serta melakukan hal aneh seperti memutilasi hewan. Leonard Lake juga bertanggung jawab atas kematian sebanyak 25 orang. Jadi ia membunuh dengan cara menyeret korbannya ke ruang bawah tanah yang gelap, kemudian diperkosa, disiksa, dan dibunuh. Nggak cuma sendiri, tapi Lake melakukan itu bersama temannya yang bernama Charles Ng. Perbuatan kejinya itu sempat tidak terdeteksi sepanjang tahun 1983 sampai 1985. Akhirnya, Lake ditangkap atas kejadian kecil yang menimpa dirinya dan ia dimasukkan ke dalam penjara. Namun, saat di penjara, dia bunuh diri dengan cara mengunyah beberapa pil sianida
dan ia meninggal sebelum ia diadili. Sebulan kemudian, polisi berhasil menangkap rekannya yaitu Charles Ng, dan Charles dinyatakan bersalah atas 11 tuduhan pembunuhan dan ia dijatuhi hukuman mati. Kisah pembunuhan ini sempat diangkat ke dalam buku yang berjudul Die for Me, The Legendary True Story of the Charles Ng and Leonard Lake, The Torture Murders. Lanjut. Yang terakhir, ini menurutku yang paling kejam di antara yang terkejam yang tadi. Ini adalah kasus pembunuhan dari Randy Stephen Kraft. Randy Stephen Kraft ini sempat dijuluki banyak sekali julukan. The Scorecard Killer, South Californian Killer, dan juga Freeway Killer. Jadi di sini Kraft diyakini telah melakukan pembunuhan dan juga pemerkosaan terhadap sedikitnya 16 dari 51 anak laki-laki dan pemuda lainnya di antara tahun 1972 dan 1983. Nah, jadi Kraft ini dikenal sebagai The Scorecard Killer karena pada saat penangkapannya, penyelidik itu menemukan daftar kode-kode kayak gitu yang merujuk ke korban-korbannya. Dan yang paling mengerikan, ia juga disebut sebagai freeway killer karena banyak mayat korbannya yang dibuang di pinggir jalan raya di daerah California, Oregon, dan juga Michigan. So, biasanya kalau membuang mayat itu ke hutan, mungkin ke sungai yang bisa ditemukan itu, tapi yang kali ini dia ngebuang mayatnya di pinggir jalan raya. Nah, awalnya Kraft ini memancing korbannya dengan cara merayu untuk menawari tumpangan gratis dan juga memberi alkohol gratis. Setelah itu, setelah masuk ke dalam kendaraan, biasanya para korban itu akan dicekoi oleh alkohol dan juga obat-obatan lainnya. Dan mereka kemudian diikat, disiksa, dan dilecehkan secara seksual sebelum akhirnya dibunuh. Biasanya si Kraft ini membunuh dengan cara dicekik, dipukul, atau ada bahkan yang ditusuk. Dan nggak sedikit juga ada beberapa korban yang terlihat overdosis obat-obatan terlarang. Polisi menemukan bukti-bukti foto yang ditemukan di kediaman Kraft dan menunjukkan bahwa aksi keji dari Kraft itu tidak hanya dilakukan di dalam kendaraan atau di dalam mobilnya, tetapi para korban sempat dibawa ke rumah Kraft terlebih dahulu dan kemudian dibunuh. Catatan dari kepolisian menunjukkan di tubuh korban terdapat luka-luka yang tidak biasa, seperti bagian di sekitar alat kelamin, dada, dan wajah korban dibakar dengan pemantik api. Kemudian ada juga wajah dan kepala korban yang dipukul sangat keras dengan benda tumpul. Ini yang paling bikin gitu ya. Dalam beberapa kasus, benda asing ditemukan dimasukkan ke dalam rektum korban. Sementara korban lainnya menderita emasculation atau mutilasi dan pemotongan. Ini ngebunuhnya agak aneh sebenarnya. Dia nyiksa juga sih sebenarnya, nggak hanya ngebunuh. So, dari kejadian-kejadian tersebut, Kraft akhirnya ditangkap dan dinyatakan bersalah pada Mei 1989. Sehingga ia harus menekam di penjara negara bagian San Quentin dan menunggu untuk dihukum mati. Ini sebenarnya ya sadis, ya mengerikan, menjijikan, dan macam-macam karena nggak tahu ya motif detailnya seperti apa, tapi yang pasti dia nggak hanya tiba-tiba langsung ngebunuh korbannya, dia juga menyiksa para korbannya sebelum akhirnya dibunuh dan dibuang di pinggir jalan. Gimana menurut kalian dari kasusnya Kraft tadi? Coba komen di bawah. Oke, itu tadi adalah kasus-kasus dari pembunuh berantai yang tercatat dalam sejarah kriminalitas Amerika Serikat. Gimana menurut kalian? Mana yang paling kejam? Kalian bisa komen di bawah, dan kalian juga bisa komen tanggapan-tanggapan kalian atas kasus-kasus tadi. Atau mungkin ada kasus-kasus yang belum aku sebutkan tadi di atas, kalian juga bisa komen di bawah. Well, terima kasih udah menonton video ini sampai habis. So, buat teman-teman yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian terhibur dan mendapat informasi baru dari video yang sudah aku jelasin ini. Dan di video-video selanjutnya, aku harap aku bisa lebih menghibur kalian lagi dan bisa menyampaikan informasi yang lebih bermanfaat lagi. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Tombolnya ada di bawah sini. Kling-kling, biasa gitu ya. Dan jangan lupa di like. Dan kalian juga bisa komen kira-kira next video
aku harus bahas kasus apa lagi nih, atau aku harus bahas misteri atau hal-hal kriminalitas lainnya, jangan lupa komen di bawah. Dan kalau kalian suka video ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Well, sekali lagi thank you so much udah menonton video ini. See you on the next video. Aku Lintang, pamit. Bye!